Keempat orang itu akhirnya membunuh si lelaki pribumi, dan si noni Belanda ini berusaha untuk melarikan diri saat mereka sedang sibuk dengan pasangannya tadi. Nah, ternyata karena tidak tahu medan, si noni Belanda ini pun akhirnya tertangkap juga oleh mereka, dan karena ia terus melawan, akhirnya ia pun ditikam oleh salah seorang dari keempat orang itu, dan setelah meninggal mereka memenggal kepalanya. Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Apakah kalian pernah mengalami peristiwa mistis selama menempuh perjalanan malam? Nah, di ngobrol seram kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman nyata yang dikirimkan oleh Nurul selama melakukan perjalanan dari Medan menuju ke Banten. Namun sebelum kita lanjut ke kisahnya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara memberikan like, men-share, serta men-subscribe supaya aku makin bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan juga bagi kalian yang pernah mengalami pengalaman mistis dan ingin di-share kepada kami, silakan tulis melalui Facebook, Instagram, atau langsung ke WhatsAppku, bisa ditulis ataupun di record voice. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke kisahnya. Ini dia. Pengirim cerita kita kali ini kita panggil saja dengan sebutan Nurul. Jadi waktu itu ibunda Nurul ini baru saja meninggal dunia, dan setelah 40 hari pasca meninggalnya sang ibu, keluarga dari kekasih Nurul ini pun datang untuk melamar Nurul yang waktu itu sudah menjadi seorang single parent dengan seorang anak. Jadi suaminya Nurul yang pertama meninggal dunia karena sakit. Nah, setelah lamaran itu pun akhirnya pernikahan pun segera dilangsungkan dengan cara sederhana. Setelah mereka menikah, suami Nurul ini membawa Nurul dan anak Nurul menuju ke Jakarta. Di sana selama 4 bulan mereka bekerja serabutan karena belum menemukan pekerjaan yang tetap. Nah, di bulan keempat Nurul ini diterima bekerja di sebuah pabrik menjadi salah seorang staf. Karena kinerjanya yang bagus, akhirnya Nurul pun dipromosikan sebagai public relation, dan tugasnya di sini adalah menyambut dan melayani tamu-tamu asing yang datang ke pabrik tersebut sebagai vendor atau calon investor. Tugasnya adalah memenuhi kebutuhan mereka selama berada di pabrik tersebut. Nah, selain bekerja di pabrik itu, Nurul juga mempunyai usaha sampingan menjual madu dan produk herbal, juga beberapa usaha lainnya. Akhirnya karir Nurul ini pun semakin pesat, dan usahanya yang di rumah ini pun berjalan dengan lancar. Dia punya banyak konsumen yang berasal dari pabrik tempatnya bekerja. Dan akhirnya setelah 4 tahun bekerja di pabrik itu, Nurul pun memutuskan untuk resign, untuk lebih fokus mengurus usahanya di rumah serta mengurus anak-anaknya yang sekarang ada 2 orang. Nah, setelah Nurul ini resign dan fokus untuk bekerja di rumah sambil mengasuh anak, suaminya pun mengajak Nurul untuk mengunjungi keluarga mereka yang berada di Medan. Jadi suaminya Nurul ini berasal dari kota Medan, dan selama mereka menikah, mereka belum pernah bersama-sama ke Medan. Sehingga suaminya si Nurul ini berencana untuk mengenalkan Nurul kepada keluarga besarnya yang berada di sana. Nah, berangkatlah Nurul ini dan suaminya beserta kedua anak mereka dengan menggunakan mobil pribadi, dan suaminya Nurul ini pun yang menyetir ke sana. Sesampainya di rumah mertuanya Nurul ini, mereka pun mengajak Nurul untuk
bersilaturahmi kepada keluarga suaminya yang lain yang rumahnya juga lumayan jauh dari kota Medan. Nah, pada waktu itu Nurul ini diajak sang suami beserta mertuanya ke rumah salah satu saudaranya yang sangat jauh di Pulau Sumatera, agak ke pelosok. Dan di sana Nurul ini bertemu dengan salah seorang keponakan dari suaminya yang bernama Putri. Kita panggil saja dengan sebutan Putri ya. Saat Nurul ini berbincang-bincang dengan Putri, saling berkenalan, Nurul ini pun merasa sedikit terkejut karena ternyata Putri yang belum pernah bertemu dengan Nurul sebelumnya dan belum pernah mendengar cerita tentang Nurul, dia ini sanggup menebak masa lalu Nurul, yaitu pada waktu kecil Nurul ini sering mengalami KDRT yang dilakukan oleh ayah tirinya, juga Nurul yang sudah pernah menikah sebelumnya dan suaminya meninggal karena sakit, dan segala macam hal yang terjadi di masa lalu Nurul ini berhasil diungkapkan oleh Putri yang memang sudah dikenal di kalangan keluarganya sebagai anak atau perempuan yang mempunyai indera keenam. Nah, saat itulah si Putri ini bertanya kepada Nurul tentang rumah yang Nurul dan suami serta kedua anaknya ini tinggali di daerah Banten. Saat itu Putri bertanya, "Mbak Nurul, apakah Mbak ini tahu sosok apa yang menghuni rumah Mbak Nurul ini?" Nah, saat mendengar pertanyaan itu, Nurul pun terkejut karena tidak menyangka akan mendapatkan pertanyaan seperti itu. Jadi Nurul ini hanya menjawab, "Enggak, aku enggak tahu. Nah, memangnya ada makhluk apa di rumahku?" Nah, Putri pun bertanya lagi, "Dulu waktu Mbak Nurul masuk ke rumah Mbak yang ditempati sekarang ini, apakah pernah mengadakan selamatan atau syukuran atau doa bersama gitu sebelumnya apa tidak?" Lalu Nurul ini berkata, "Enggak, kebetulan waktu itu kami masuk ke rumah itu ya masuk-masuk aja, belum pernah mengadakan selamatan atau apapun." Nah, si Putri ini pun berkata, "Wah, itu salah Mbak. Seharusnya dulu waktu Mbak pertama kali menginjakkan kaki ke rumah itu, langsung diadakan selamatan atau syukuran, mengundang tetangga atau doa bersama untuk istilahnya meminta keselamatan saat Mbak meninggali rumah itu. Tapi ternyata ada makhluk di sana yang selama ini membawakan aura atau efek negatif kepada Mbak." Nah, mendengar hal itu, Nurul pun ketakutan ya, tapi dia pun sekaligus juga penasaran ingin tahu sebenarnya makhluk apa yang selama ini tinggal di rumah mereka. Akhirnya Putri ini pun bercerita bahwa sosok yang menghuni rumah Nurul ini adalah sosok pocong yang wajahnya ini berdarah-darah, mengeluarkan darah. Nah, setelah mendengarkan cerita Putri seperti itu, Nurul pun bertanya, "Lalu apa dampak yang diakibatkan atau ditimbulkan oleh sosok pocong ini?" Dan Putri pun berkata bahwa sosok pocong ini membawa aura kemarahan, aura negatif, jadi bisa menimbulkan perselisihan di dalam rumah tersebut antara mungkin Mbak Nurul dan suaminya, membuat suasananya menjadi tidak betah di rumah dan berbagai macam perasaan yang tidak bagus lainnya. Setelah mendengarkan analisa dari Putri tentang sosok yang berada di rumah Nurul, Nurul pun kembali berpikir bahwa pada saat itu sebenarnya sebelumnya ia juga pernah mendengarkan cerita dari teman suaminya mengenai sosok yang sama yang tinggal di rumah mereka. Dan selain itu juga Nurul secara pribadi pernah melihat sosok itu meskipun tidak samar. Nah, karena adanya persamaan persepsi itu, akhirnya Nurul pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Putri. Nah, saat itu Nurul meminta saran bagaimana caranya menyingkirkan makhluk itu, dan Putri mengatakan bahwa untuk membuang atau
menyingkirkan makhluk tersebut, keluarga Nurul ini harus lebih memperbanyak sholat, ataupun berdoa, ataupun berzikir, supaya makhluk itu tidak kerasan berada di sana. Tapi selain itu juga, nanti setelah Nurul ini kembali ke Banten dari perjalanan dari Medan ke Banten, ia harus mengambil air dari 7 buah masjid besar yang ia atau mereka lewati sepanjang perjalanan itu, dan ditampung di dalam sebuah jerigen jadi satu, dan dibawa ke rumahnya yang berada di Banten itu, dicampurkan dengan daun kelor dan digunakan untuk mengepel sambil memerciki sudut-sudut rumah yang ditinggali oleh Nurul. Nah, saat itu Nurul berpendapat bahwa hal tersebut mudah saja dilakukan bersama suaminya. Tapi ternyata putri ini berkata, tapi syaratnya bukan cuma itu saja, Mbak. Nah, apalagi Put? Mbak Nurul kan penasaran. Nah, syarat yang terakhir ini, makhluk ini harus dipindahkan ke tempat lain dengan cara Mbak Nurul ini mengambil pelepah daun pisang, lalu masuk ke dalam rumah dengan pelepah daun pisang itu, supaya makhluk itu bisa ikut naik di atas daun pisang itu, lalu dibawa menuju ke sungai terdekat dari rumah yang kencang arusnya. Nah, setelah itu daun pisang itu pun dilemparkan ke aliran sungai tersebut. Nah, saat mendengar syarat yang terakhir ini, Mbak Nurul langsung merasa sangat berat karena ia takut kalau seandainya saat membuang pelepah daun pisang ini, ia bisa melihat sosok pocong itu, atau bisa saja nanti di perjalanan mereka terhenti dan akan terjadi sesuatu hal di tengah perjalanan. Nah, saat itu Nurul pun berkata kepada putri bahwa untuk syarat yang ketiga ini dia tidak bisa melakukannya bersama suaminya, karena jangankan Nurul, suaminya pun sangat takut untuk berurusan dengan hal-hal seperti itu. Nah, itu sebabnya suami Nurul dan Nurul ini membujuk supaya putri membantu untuk melakukan hal itu. Nah, akhirnya mereka pun berdiskusi. Putri ini tidak mau untuk berangkat ke Banten hanya sendirian bersama Nurul dan suaminya, karena ia takut nanti bagaimana saat pulang kembali ke Medan. Akhirnya putri ini pun mengajak serta suaminya, yang di sini kita panggil saja dengan sebutan Pak Adil, untuk ikut bersama Nurul dan suaminya kembali ke Banten. Nah, akhirnya mereka pun putri dan suaminya serta Nurul dan suaminya serta kedua anak mereka, berangkatlah mereka untuk kembali ke Banten. Akhirnya berangkatlah mereka dengan satu mobil berisi 6 orang ini menuju ke Banten. Perjalanan dimulai dari Banten saat sore hari, dan ternyata di mobil itu hanyalah suami Nurul ini satu-satunya orang yang bisa menyetir, sehingga tidak ada yang menggantikan beliau. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan dan merasa capek karena menyetir sendirian, pada pukul 11 malam, suaminya Nurul ini memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di sebuah pom bensin atau SPBU. Karena kebetulan di sepanjang jalan yang mereka lalui ini sangat sulit untuk menemukan penginapan. Nah, berhentilah mereka di sebuah SPBU di sana dan mereka bersiap untuk tidur, lalu buang air kecil, beristirahat dan makan-makan di sana. Tapi ternyata saat baru saja berhenti di sana, baru beristirahat sejenak, tiba-tiba putri ini meminta agar suami Nurul segera melanjutkan perjalanan kembali. Nah, saat itu Nurul yang sedikit heran karena mereka baru saja beristirahat, belum hilang lelahnya selama perjalanan berjam-jam tersebut, tapi putri ini ngotot sekali untuk agar mereka segera pergi dari SPBU itu. Nah, saat mereka sedang berargumen gitu, putri ini bertanya kepada Nurul, Mbak Nurul emangnya nggak mencium bau sesuatu? Lalu saat mendengar pertanyaan putri ini,
Nurul pun berpikir, nah benar saja ternyata sedari tadi di dalam mobil mereka ini tercium aroma dupa yang menyengat. Jadi dupa seperti yang dibakar di tempat ibadah orang Tionghoa itu yang baunya menyengat sekali kuat. Dan saat Putri berkata itu, Mbak Nurul pun langsung menyadari memang iya dari tadi saking dia fokusnya berbicara dengan Putri, ya jadi mengabaikan bau itu. Padahal bau itu sangat menyengat. Dan anehnya di mobil mereka ini tidak pernah mereka menyalakan dupa atau ada dupa di situ. Dan di sekitar mereka pun tidak ada kelihatan orang yang membakar dupa. Dan ini hal yang sangat aneh. Udah Mbak, kita pergi saja. Cepetan kita pergi dari sini. Nah akhirnya karena si Putri ini ngotot dan Mbak Nurul tidak bisa membantah lagi ya, karena ia tahu bahwa Putri tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. Akhirnya mereka pun buru-buru meninggalkan pom bensin tersebut. Nah di sepanjang perjalanan dari pom bensin itu, setelah menempuh jarak beberapa kilo jauhnya, bau dupa ini sangat menyengat berada di mobil mereka, di dalam mobil mereka. Tapi lama-kelamaan akhirnya hilang dan si Putri ini pun menemukan tempat pom bensin yang lain, dan di sana ia mengambil air dari toilet pom bensin dan membacakan doa-doa sambil memercikan air itu di sekeliling mobil tersebut. Setelah selesai melakukan hal itu, si Putri pun bercerita bahwa ada sosok dari pom bensin sebelumnya yang berwujud lelaki keturunan Tionghoa yang ikut di mobil ini sampai akhirnya si Putri ini membersihkan di pom bensin berikutnya. Jadi sosok ini adalah semacam penglaris atau pesugihan yang mungkin saja digunakan oleh pemilik pom bensin yang mereka kunjungi sebelumnya untuk melariskan usaha pom bensin itu. Nah saat itulah Nurul dan suaminya yang awam mengenai hal tersebut bergidik ngeri, dan mereka baru menyadari bahwa perjalanan mereka kali ini mulai diganggu oleh hal-hal mistik yang di luar logika. Nah sejak itu pun mereka yakin kepada Putri dan berusaha untuk mendengarkan apa saran-saran Putri. Jadi karena ia yang lebih tahu. Nah setelah istirahat cukup, mereka pun segera melanjutkan perjalanan ke Banten. Di hari kedua perjalanan lintas Sumatera itu, suami Nurul ini kembali memutuskan untuk beristirahat di sebuah pom bensin pada pukul 11 malam karena ia sudah sangat lelah menyetir. Nah akhirnya mereka pun beristirahat di sana, menggunakan toilet dan bersiap untuk tidur sejenak. Tapi baru saja sekitar 1 jam memutuskan untuk tidur, Putri ini kembali meminta kepada suami Nurul untuk segera meninggalkan lokasi pom bensin itu. Nah Nurul yang sedang rebahan, sedang beristirahat ya, ia pun merasa heran kenapa Putri ini meminta agar mereka buru-buru meninggalkan tempat itu. Ia pun bertanya lagi kepada Putri, kenapa sih Put? Suamiku baru saja beristirahat loh, belum cukup hilang lelahnya, baru 1 jam loh, bahkan belum ada 1 jam ia tertidur. Nah si Putri pun berkata, udah Mbak, gak usah banyak tanya, ayo kita segera meninggalkan lokasi ini, nanti aku ceritakan di jalan. Nah karena si Putri ini memaksa dan Nurul ini juga teringat kejadian sebelumnya, akhirnya ia pun membangunkan suaminya dan memintanya untuk segera meninggalkan SPBU itu. Nah di sepanjang perjalanan setelah mereka agak jauh dari SPBU itu, Putri ini bercerita bahwa saat mereka berada di sana, ia didatangi oleh sosok noni Belanda yang meminta pertolongan kepadanya untuk supaya jasadnya disempurnakan. Jadi perempuan ini dulu berkisah bahwa saat itu ia sedang jatuh cinta kepada salah seorang pemuda pribumi dan mereka melakukan hubungan intim di hutan. Nah saat mereka sedang melakukan hal tersebut, ternyata ada 4 orang pribumi
yang mengintip kejadian itu dan menangkap mereka. Keempat orang itu akhirnya membunuh si lelaki pribumi, dan si noni Belanda ini berusaha untuk melarikan diri saat mereka sedang sibuk dengan pasangannya tadi. Nah, ternyata karena tidak tahu medan, si noni Belanda ini pun akhirnya tertangkap juga oleh mereka, dan karena ia terus melawan, akhirnya ia pun ditikam oleh salah seorang dari keempat orang itu, dan setelah meninggal mereka memenggal kepalanya. Nah, lokasi kejadian itu yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu atau bahkan ratusan tahun yang lalu itu berada di dekat SPBU yang baru saja mereka kunjungi tadi, dan sosok dari arwah atau jin korin dari noni Belanda itu tadi meminta bantuan kepada putri untuk menyempurnakan jasadnya yang sudah dipenggal tadi. Tapi tentu saja putri berkata bahwa ia tidak bisa membantu sosok itu karena ia sedang berada dalam perjalanan. Nah, setelah mendengarkan cerita putri itu, Nurul pun sangat bergidik, apalagi suaminya yang sangat penakut itu. Dan putri bertanya lagi, "Mbak, sepanjang perjalanan ini merasakan hal yang aneh enggak?" Lalu si Nurul pun berkata, "Iya dek, aku ini sering mencium bau-bauan yang sangat aneh selama kita di perjalanan malam. Kadang seperti bau bangkai, kadang seperti bau anyir busuk, atau bahkan seperti bau kembang yang sangat kuat." Lalu si putri ini berkata, "Iya mbak, memang itulah yang terjadi saat kita berada dalam perjalanan malam hari itu, makanya sosok-sosok seperti itu juga kadang menghampiri atau bahkan menumpang di kendaraan yang kita kendarai." Nah, mendengar hal itu si Nurul pun ya takutlah dan bersyukur karena mereka segera cepat-cepat meninggalkan lokasi SPBU tersebut. Nah, di hari ketiga mereka pun masih melanjutkan perjalanan, dan si suami ini pun kembali berhenti di sebuah SPBU yang sangat terang benderang. Ada beberapa orang di sana yang juga sedang beristirahat. Nah, saat itu Nurul dan putri ini ke musola untuk menunaikan sholat yang sempat tertunda. Nah, setelah selesai sholat, mereka kembali ke mobil untuk beristirahat di sana. Saat itu putri baru menyadari bahwa dompetnya tertinggal di sekitar area musola. Putri ini pun mengajak Nurul untuk kembali ke lokasi itu untuk mencari dompetnya, dan setelah mereka berada di sana, mereka pun menemukan dompet yang ukurannya lumayan besar itu. Nah, saat itu Nurul sempat heran kenapa dompet sebesar ini bisa jatuh, dan anehnya lagi di sekeliling dompet itu, di dekatnya malah ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk di sana, dan mereka sama sekali tidak melihat ke arah dompet itu dan bahkan tidak mengambilnya, padahal dompet itu sangat kelihatan mencolok di sana. Nah, setelah mengambil dompet itu, si putri pun kembali meminta suami dari Mbak Nurul ini untuk segera melanjutkan perjalanan. Mereka pun heran lagi, "Ada apa sih Put, ada apa?" "Enggak mbak, enggak apa-apa, ayo kita mending pindah aja ke pom bensin selanjutnya, jangan di sini." Nah, karena teringat kejadian-kejadian sebelumnya, akhirnya mereka pun memutuskan untuk meninggalkan pom bensin tersebut. Nah, sepanjang perjalanan untuk menuju ke pom bensin berikutnya, si putri ini pun bertanya kepada Nurul, "Mbak, merasakan ada yang aneh nggak dengan pom bensin yang baru saja kita kunjungi?" Nah, si Nurul pun berkata, "Iya ya Put, kok orang-orang itu yang berada di sana, yang sama-sama beristirahat di sana, kok sama sekali tidak ramah kepada kita ya. Saat kita menyapa mereka, mereka sama sekali nggak mau menjawab sapaan kita, dan bahkan hanya memandang kita sekilas dan mengacuhkan kita. Lagi pula mereka berbicara satu sama lain dengan bahasa yang tidak kita pahami, padahal
kalaupun mereka berada masih di area Jambi, pastinya si putri ini pasti paham bahasa daerah tersebut. Dan bagi Nurul yang orang Jawa, meskipun ia tidak mengerti bahasa di daerah itu, di daerah Jambi itu, tapi ia yakin sekali itu bukan bahasa yang pernah atau biasa ia dengar sebelumnya. Nah, saat itulah si putri ini berkata bahwa, "Mbak, taruhan deh, pom bensin yang baru saja kita singgahi tadi itu bukan pom bensin yang nyata." Lalu si Nurul ini pun terkejut mendengar pernyataan putri ini. "Apa sih maksudnya, Put?" Lalu karena mendengar cerita itu, Pak Adil, suami dari putri pun berkata, "Iya, itu bukan pom bensin yang nyata kok. Lebih baik memang kita cari pom bensin lain saja. Nantilah besok atau besok pagi kalau sudah agak terang, kalau mbaknya penasaran dan nggak percaya, kita kembali lagi ke pom bensin itu untuk membuktikan apakah pom bensin itu nyata atau tidak." Jadi sebenarnya baguslah tadi kita segera meninggalkan pom bensin itu, karena kalau kita terlalu lama berada di sana, kita akan semakin masuk ke alam mereka. Pak Adilnya bilang seperti itu. Wah, bergidiklah ini Nurul mendengar kisah itu kan. Tapi untunglah beberapa menit dari pom bensin itu mereka pun akhirnya menemukan pom bensin berikutnya dan beristirahat di sana. Karena selama ini setiap mereka berhenti di masjid untuk menunaikan sholat atau apa, mereka tidak bisa beristirahat di masjid tersebut karena kebanyakan dari masjid yang mereka lewati itu selalu dikunci pada saat malam hari. Jadi mereka memutuskan untuk berhenti di pom bensin. Nah, akhirnya malam itu mereka pun tidur di pom bensin selanjutnya sampai pagi. Nah, saat sudah agak lumayan terang, Nurul yang penasaran pun berkata kepada suaminya untuk kembali ke arah semula untuk melihat keberadaan pom bensin yang mereka kunjungi malam sebelumnya. Nah, karena mereka sama-sama penasaran, akhirnya mereka pun kembali memutar ke arah sebelumnya. Dan di tempat yang diyakini Nurul sebagai tempat pom bensin yang mereka singgahi, itu ternyata tidak ada bangunan apapun dan hanya merupakan hutan-hutan begitu saja. Karena penasaran, Nurul pun bertanya kepada penduduk yang tinggal di sekitar situ, apakah ada pom bensin di situ. Mereka pun bertemu dengan seorang bapak, dan bapak ini berkata bahwa di sepanjang jalur Jambi ini tidak ada pom bensin yang berdekatan. Jadi apalagi cuma beberapa menit dari pom bensin yang sebelumnya mereka menginap di sana. Jadi tidak ada pom bensin di area ini. Lalu bapak itu berkata, mungkin pom bensin yang kalian lihat ini bukanlah pom bensin sebenarnya, karena di jalur Trans Sumatera ini, di daerah Jambi sini tidak ada pom bensin yang dekat-dekatan. Sangat jauh jaraknya, bisa sampai setengah jam atau hampir 1 jam baru menemukan pom bensin berikutnya. Nah, setelah mendengarkan penuturan penduduk setempat tersebut, akhirnya Nurul dan suaminya pun memang percaya bahwa pom bensin yang mereka kunjungi semalam bukanlah pom bensin sebelumnya, dan mereka sangat bersyukur bahwa mereka tidak berada di sana terlalu lama. Akhirnya karena mengalami hal-hal yang ganjil terus-menerus seperti itu, suaminya Nurul ini pun mengambil keputusan untuk tidak melakukan atau meneruskan perjalanan saat malam hari. Jadi saat matahari sudah mulai tenggelam, ia pun memutuskan untuk beristirahat karena tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Apalagi di dalam mobil itu mereka membawa 2 orang anak kecil. Nah, akhirnya sampailah juga mereka di rumah Nurul. Dan sesampainya di sana, Nurul dan suaminya segera mencampurkan air dari masjid yang mereka kunjungi ini, sebanyak 7 buah masjid mereka mencampurnya, lalu mencari daun kelor, dan setelah mendapatkan semua itu mereka pun menggunakannya untuk membersihkan rumah itu, mengepel dan memerciki sudut-sudut rumahnya.
Nah, saat itu Putri berkata, kita doa dulu. Jadi nanti malam kita akan, saat tengah malam, kita setelah melakukan doa, kami akan memindahkan sosok ini ke sungai yang terdekat. Nah, setelah itu betullah mereka pun setelah membersihkan rumah itu, mereka melakukan doa-doa bersama. Dan pada tengah malam, si Putri ini dengan dibonceng saat itu kayaknya kalau nggak salah suaminya Putri ini membonceng dari suaminya Nurul. Jadi kedua lelaki ini pun menuju ke sungai yang terdekat dari lokasi rumahnya Nurul ini dengan membawa pelepah daun pisang yang semula diletakkan di dalam rumah. Jadi dalam rumah itu daun pisangnya ini mulai ditarik, diseret dengan menggunakan sepeda motor. Jadi suaminya Nurul ini yang mengemudikan sepeda motor, sementara suaminya Putri yang memegang pelepah daun pisang ini dan menyeretnya sepanjang jalan hingga akhirnya melemparkannya ke arus sungai yang deras. Nah, itulah tadi proses pembersihan rumah Nurul. Dan untungnya setelah ritual itu selesai dilakukan, Nurul tidak pernah lagi melihat penampakan atau perwujudan sekilas sosok itu melintas di dalam rumah mereka. Nah, itu tadilah pengalaman mistis yang dialami oleh Nurul dan keluarganya sepanjang perjalanan dari Medan menuju ke Banten. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita yang aku kisahkan barusan. Terima kasih kepada Nurul yang sudah berkenan mengirimkan kisah ini, juga kepada kalian yang sudah mendengarkan kisah ini hingga selesai. Mohon maaf bila ada salah pengucapan ataupun salah perkataan yang bisa menyinggung kalian, karena aku sebagai manusia biasa mungkin banyak kekurangannya dalam menyampaikan kisah ini. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya dan selalu jaga kesehatan kalian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.